Bab 83. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Di bawah tatapan kaget semua orang, api murka meledak di mata Scarlet Dragon Avatar Liu Erlong, menghadap Raja Bumi Raksasa yang dia angkat cakar depannya. Cermat. Grandmaster berteriak di kejauhan, karena dari sudut pandangnya dia bisa melihat ekor kalajengking Raja Bumi Raksasa itu muncul. Meskipun tembakan api dari ekor kalajengking itu tidak dapat menyebabkan Avatar Scarlet Dragon terluka, kekuatan serangannya sendiri masih berlebihan. Tidak peduli bagaimana itu dijelaskan, ini masih hampir 5.000 tahun roh binatang. Liu Erlong dengan sangat cepat menunjukkan kepada semua orang sisi kekerasannya. Satu cakar belakang masih berdiri di punggung Raja Bumi Raksasa, cakar belakang lainnya dengan cepat bangkit dan jatuh. Dengan peng terdengar, seluruh ekor Raja Bumi Raksasa terinjak-injak ke tanah, ekor kalajengking merah gemetar, tetapi tidak lagi mencambuk. Berlaku, binatang roh 1000 tahun ini pada dasarnya tidak bisa menandingi Liu Erlong. Mengangkat cakar depan dan menghancurkan secara bersamaan, satu membanting di atas kepala Raja Bumi Raksasa, Liu Erlong meraung dengan ganas. Aku akan menunjukkan kepadamu menghancurkan kesempatan bahagia seorang wanita tua. Teriakan tajam Raja Bumi Raksasa berhenti tiba-tiba, dari tubuh raksasanya hanya 2 cakar itu yang masih berada di atas tanah. Jika wanita tua ini tidak bermain sampai kamu mati, namaku bukan Liu Erlong. Hong, Hong, sama sekali tanpa kemampuan, hanya menggunakan kekuatan kasar dari Avatar Naga, kedua cakar depan Liu Erlong tanpa ragu menyerang cakar depan Raja Bumi Raksasa, dan segera mengikuti cakarnya yang terpotong ke bawah, tepatnya pada persendian tempat cakar Raja Bumi Raksasa terhubung ke tubuhnya. Dengan menakutkan kakak terdengar, kepala dan tubuh Giant Earth King bergetar hebat, tetapi kekuatan Liu Erlong terlalu besar, dan tidak peduli bagaimana perjuangannya, ia tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Dengan pupu terdengar, 2 cakar kalajengking besar dirobek oleh Liu Erlong saat binatang itu masih hidup, dan darah merah pekat menyembur keluar. Namun, bagi Liu Erlong, ini baru permulaan. Di depan perhatian semua orang yang terpana, tubuh Liu Erlong yang luar biasa berbalik, satu cakar depan sudah mencengkeram ekor-ekor Raja Bumi Raksasa. Faktanya, penyengat ekor ini adalah senjata paling kuat dari Raja Bumi Raksasa, tidak hanya keras, tetapi juga sangat panas. Hanya atribut api yang roh guru seperti Liu Erlong yang berani ambil langsung seperti ini. Saat berikutnya, Liu Erlong melompat dari Raja Bumi Raksasa. Tentu saja, ini bukan untuk melepaskannya. Mengayunkan cakar depannya, yang sudah tertanam di tanah Giant Earth King berputar, dan sekali lagi menabrak tanah dengan keras. Di tangan Liu Erlong, Raja Bumi Raksasa itu seperti karung goni yang rusak, terus-menerus dilempar ke atas dan dihancurkan lagi. Adegan brutal itu membuat perut semua orang bergolak. Bahkan Tang San dengan temperamennya yang tenang dan mantap ingin bertanya kepada gurunya, apakah dia benar-benar manusia? Saat ini, tidak satu pun dari Shrek Seven Devils yang berani melangkah maju untuk berbicara dengan Liu Erlong, memberitahunya bahwa makhluk roh ini masih memiliki kegunaannya. Setelah melemparkannya beberapa kali dan dapat dilihat bahwa Raja Bumi Raksasa benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung dan tampak agak mati, Liu Erlong berhenti bergerak. Tepat ketika semua orang mengira adegan brutal itu berakhir, mereka hanya bisa mendengar Liu Erlong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kamu menghancurkan kesempatan bahagia seorang wanita tua, kali ini aku akan memilikimu. Saat dia bergumam, menggunakan cakar naganya dia mulai membongkar Raja Bumi Raksasa itu menjadi komponen-komponennya. Dimulai dengan tulang ekor yang sangat bervariasi, kemudian sendi-sendi ekor, sebentar lagi, dari makhluk roh yang luar biasa ini hanya tinggal kepala dan dada. Lingkungan yang dipenuhi dengan sisa-sisa yang dibuang dan semprotan darah. Namun, vitalitas Raja Bumi Raksasa ini memang keras, bahkan sekarang masih bernafas. Liu Erlong mengayunkan cakar naganya, melemparkan tubuh Raja Bumi Raksasa dalam parabola di udara, jatuh dengan keras ke tanah di depan Shrek Seven Devils. Di sana, Fatih, itu milikmu. Kamu juga memecat atribut, itu cocok untuk kamu. Begitu Raja Bumi Raksasa itu jatuh dengan keras ke tanah, Shrek Seven Devils secara bersamaan mundur selangkah. Warna kulit ketiga gadis itu sudah pucat karena menonton tontonan yang mengerikan, dan jika itu bukan untuk pelatihan khusus Grandmaster sebelumnya, mungkin mereka sudah muntah. Untukku, Ma Hongjun memandangi naga merah tua yang menakutkan itu, bertanya dalam hati. Masih tidak bergerak, wanita tua ini membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan,
mengapa begitu banyak omong kosong? Mata naga Liu Erlong melebar, intimidasi itu hampir menjatuhkan Ma Hongjun ke tanah, sebelum dia tergesa-gesa, dengan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan akhirnya mengakhiri kehidupan Raja Bumi Raksasa yang menyedihkan itu. Lampu merah mundur, dan Liu Erlong kembali menemukan bentuk manusianya. Tatapan berapi-api itu sekarang telah menjadi sangat dingin, agak menyapu seluruh Grandmaster, lalu tanpa berkata apa-apa dia kembali ke tenda untuk tidur. Selain Ma Hongjun yang dengan cepat duduk di tanah dan melepaskan semangatnya untuk mulai menyerap cincin roh, yang lain berdiri di sana tanpa bergerak, tampaknya takut bahwa satu suara akan membuat marah Liu Erlong lagi. Setelah waktu yang lama, Zhao Wuji dengan sembunyi-sembunyi melirik tenda di belakangnya, berkata dengan suara rendah. Ini benar-benar sulit untuk dibayangkan, sebelum aku benar-benar berbagi tenda dengan Tyrannosaurus Rex humanoid. Flander, ketika kamu mengatakan sebelumnya bahwa kakak kamu, Erlong, memiliki temperamen yang membuat aku tidak percaya, dia sangat cantik. Tapi sekarang aku tahu, kamu tidak melebih-lebihkan sedikit, bahkan terlalu banyak sehingga kamu tidak cukup bicara. Aku sudah memutuskan, aku akan mengambil malam berjaga dari sekarang. Jangan berkelahi dengan aku. Flander mengangguk berulang kali, mengatakan. Lemak menyerap cincin roh, sebagai gurunya aku harus tetap mengawasinya. Xiao Gang, istirahatlah. Aku dan Wuji akan menangani semuanya di sini. Istirahatkan wajahmu. Grandmaster sangat tertekan menatap Flander. Sekarang nyala api yang menyala di dalam hatinya sudah benar-benar padam. Melirik tenda, dia berjalan lurus ke tunggul pohon ke samping, dan duduk menutup matanya tanpa sepatah kata pun. Dai Mubai batuk. Guru Erlong benar-benar idola aku. Sekarang aku tahu apa itu kekerasan sejati. Tidak heran dia disebut sudut pembantaian segitiga besi emas. Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing tidak mau tinggal di sini sedetik pun, dan dengan cepat kembali ke tenda. Adapun apakah adegan yang ditampilkan Liu Erlong memengaruhi tidur mereka, hanya mereka yang tahu. Oscar menarik Tang San. Sepertinya malam ini tidak perlu bagimu untuk berjaga-jaga. Little Sun, Bos Dai, mari kita kembali tidur. Kembali ke tenda, karena mereka kurang satu dari Ma Hongjun, Tang San memiliki sedikit inspirasi dan membuat Dai Mubai dan Oscar bergeser ke samping, meninggalkan ruang kosong antara dia dan Xiao Wu, lalu berbaring lagi. Namun, di benak masing-masing dari enam di dalam tenda, pemandangan malapetaka yang ditimbulkan oleh naga merah bermain berulang kali. Ini adalah kekuatan sejati dari Master Spirit tingkat tinggi, makhluk roh 5000 tahun binasa dalam sekejap, dan terlebih lagi masih terpotong-potong oleh metode khusus itu. Setelah malam yang tak terduga, ketika semua orang terbangun dari mimpi mereka keesokan paginya dan meninggalkan tenda, Ma Hongjun masih duduk di tempat dia tadi malam. Hanya sekarang dia sudah banyak berubah. Hal pertama yang menarik perhatian adalah 4 cincin roh, 2 kuning dan 2 ungu. Hanya tubuhnya yang telah merampingkan beberapa karena mengambil ramuan harta abadi yang tampaknya telah tumbuh lebih gemuk. Suasana di sekitarnya tampak penuh dengan semburan api. Flander berdiri di samping Fatih dengan ekspresi puas. Muridnya bisa mendapatkan cincin roh keempatnya lebih awal dari Tang San membuatnya sangat senang. Orang pasti akan memiliki kesombongan, dan dia tidak terkecuali. Din Flander, apakah Fatih masih belum selesai? Tanya Tang San agak heran. Secara umum, untuk menyerap cincin roh setengah dari waktu itu sudah cukup, tetapi ini sudah menghabiskan 1 malam penuh. Flander berkata, penyerapan selesai sejak lama, aku meminta dia terus berkultivasi untuk membiarkan energi cincin roh bergabung sepenuhnya dengan tubuhnya. Raja Bumi Raksasa ini sangat cocok untuknya, sepertinya kemampuan cincin roh keempat ini seharusnya cukup bagus. Kamu bekerja keras juga, cepat menemukan binatang roh yang cocok. Membuat ketiga gadis itu merasa jauh lebih nyaman adalah sisa-sisa Giant Earth King tadi malam sudah menghilang, jelas Flander dan Zhao Wuji telah membersihkan mereka. Hanya depresi di tanah masih mengingatkan semua orang tentang pertempuran murni satu sisi yang terjadi semalam. Karena semua orang hanya mandi, dan setelah sarapan, Ma Hongjun bangun dari kultivasinya. Teriakan Phoenix resonansi bangkit dari mulutnya, tubuhnya yang gemuk melompat-lompat, diselimuti api. Cahaya merah keemasan melepaskan dalam sekejap, lalu menghilang lagi, keempat cincin roh diam-diam menyatu ke dalam tubuhnya. Begitu mata kecilnya terbuka, sinar berkedip. Ekspresinya hidup dan bersemangat. Sama seperti semua orang akan bertanya pada Fatih bagaimana perasaannya menyerap cincin roh keempat, dan suara marah memarahi dari dalam tenda lainnya.
Siapa yang tidak lebih baik melakukan hal itu dengan berteriak pada cahaya pertama? Ketika Fatih yang awalnya agak terlena mendengar suara ini, seluruh tubuhnya segera gemetar, dan tanpa ragu sedikit pun dia menghindar di belakang Flander. Flander mengerutkan kening. Baiklah, apa yang kamu sembunyikan? Jangan bilang kamu benar-benar Guru Erlong akan memukulmu. Kamu harus mengerti bahwa dia tidak lagi muda, hormonnya agak tidak selaras. Karakternya sebagian besar seperti biasa. Flander, apakah kamu ingin mati? Meskipun Flander berbicara dengan sangat pelan, pendengaran Liu Erlong bahkan lebih baik. Humanoid Tyrannosaurus Rex yang berpakaian aneh meledak dari tenda. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Mata Liu Erlong agak merah, jelas dia belum tidur nyenyak semalam. Pada awalnya dia masih berharap Grandmaster akan memasuki tenda dan melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya, tetapi ketika dia menunggu dan menunggu, tanpa tanda-tanda Grandmaster, suasana hati Liu Erlong adalah seperti yang diharapkan. Erlong, aku tidak membicarakanmu. Pada saat ini Flander tidak ingin memprovokasi dia, dan secara bersamaan menghela nafas dalam, agak memohon menatap Grandmaster yang apatis, makan sarapan di samping. Erlong, cukup. Grandmaster akhirnya angkat bicara. Liu Erlong menghentikan tugasnya di Flander, memutar kepalanya untuk melihat Grandmaster, tubuhnya yang halus bergetar sedikit. Kamu bahkan kurang baik, bahkan menindasku. Setelah berbicara, dia berbalik dengan tajam dan berlari kembali ke tenda, meninggalkan serangkaian tetesan berkilau di udara. Grandmaster menutup matanya dengan menyakitkan, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, roti kukus di tangannya sudah diperas menjadi pasta. Setelah 1 jam pengepakan selesai dan pesta dimulai lagi, hanya suasana hati yang jelas menjadi jauh lebih lembut. Liu Erlong dengan murung berjalan di belakang grup, sementara Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji mengambil posisi depan, melawan harapan membiarkan Shrek Seven Devils berjalan di tengah. Oscar menabrak Ma Hongjun. Berlemak, berurusan dengan cincin roh keempat, bagaimana rasanya? Mudah diserap. Ma Hongjun mengangguk, mengatakan. Sangat mudah, diselesaikan hanya dalam 1 jam. Itu bahkan tidak membuat aku kesulitan. Sangat aneh. Jangan bilang, apakah Raja Bumi Raksasa itu sudah melepaskan keinginannya untuk hidup di bawah tirani Guru Erlong dan percaya aku membantu membebaskannya, membiarkan aku menyerapnya. Tang San berkata, dalam beberapa hal, keadaan seperti itu dapat terjadi. Dalam penelitian guru, jika makhluk roh tidak memiliki kebencian yang mendalam ketika dibunuh, maka menyerapnya akan sedikit lebih mudah, relatif berbicara. Begitu juga sebaliknya, jika roh binatang membawa kebencian yang sangat dalam, maka menyerap cincin roh akan menjadi sangat menantang. Terakhir kali ketika aku menyerap cincin roh Man-Face Demon Spider dalam keadaan seperti itu. Tetapi, guru juga berkata, menyerap cincin roh setelah binatang roh mati di bawah 2 keadaan ini akan memberi manfaat bagi guru roh. Salah satu jenis adalah ketika roh binatang dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Dalam keadaan seperti itu kemungkinan menjatuhkan tulang roh secara substansial meningkat. Keadaan lain adalah ketika roh binatang mati secara sukarela membiarkan dirinya menjadi cincin roh guru roh, ada kemungkinan 100% kemungkinan menjatuhkan tulang roh, dan terlebih lagi cincin roh akan diserap dengan sempurna, tidak menderita pembatasan batas usia. Dengan kata lain, bahkan jika kita sekarang hanya peringkat ke-40, jika 10.000 tahun roh binatang ingin membiarkan kita membunuhnya dan menyerap cincin rohnya, kita masih tidak akan menderita serangan balasan. Sangat baik. Oscar dan Ma Hongjun berbicara serempak. Ke samping, Dai Mubai berkata, bagus, bagaimana? Kamu pikir itu mudah? Mengapa binatang roh ingin membiarkan kamu membunuhnya, ingin memberi kamu cincin rohnya? Ini hanya situasi yang ideal, orang mungkin mengatakan itu pada dasarnya tidak mungkin terjadi. Xiao Wu mengguncang heart kerinduan yang merusak hati, di tangannya, dengan tenang berkata. Tidak ada yang tak mungkin. Dengan kebetulan yang ditakdirkan, mungkin itu akan terjadi. Fatih agak kecewa berkata, kalau begitu katakan padaku, apakah cincin roh ini yang aku serap jenis pertama, atau jenis kedua keadaan? Tang San berkata, jika Raja Bumi Raksasa itu terbunuh oleh Senior Erlong, mungkin itu adalah situasi pertama. Mendengarkannya, semua orang tidak bisa menahan diri dari menggigil, mengingat serangan mengamuk Liu Erlong kemarin. Setiap orang agak gemetar ketakutan di dasar hati mereka. Tang San melanjutkan, ada masalah besar yang sama dengan keadaan pertama,
Untuk membuat kebencian roh binatang mencapai ekstrim seperti itu membutuhkan pertempuran itu sendiri. Kamu tidak dapat menggunakan orang lain, atau kebencian roh binatang akan tersebar. Tetapi, dalam keadaan biasa, kekuatan roh binatang yang ingin diburu oleh guru roh akan sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Sesuatu yang sulit dicapai seperti pola satu sisi seperti Guru Erlong kemarin tentu saja tidak mungkin untuk dicapai. Dan meskipun Guru Erlong dapat menindas Raja Bumi Raksasa seperti kemarin, karena perbedaan kekuatan antara itu dan Guru Erlong terlalu besar, bahkan jika Guru Erlong membutuhkan cincin roh lain sekarang, ia pasti tidak akan memilihnya. Oscar berpikir dalam-dalam dan berkata, tidak heran tulang roh sangat langka. Keadaan ini terlalu ekstrim. Oh, benar, Fatih, apa kemampuan roh keempat kamu? Fatih memiliki ekspresi rahasia. Tunggu sampai ada kesempatan untuk menggunakannya, dan aku akan membiarkan kamu melihat. Tapi sepertinya sangat bagus. Sayang jangkauan serangannya agak kecil. Lagi pula tidak ada cara untuk mengunci lawan lagi. Suhu udara pagi di Sunset Forest rendah dan udara sangat lembab, membentuk kabut pagi. Kabut itu sangat dingin, dan bersamaan dengan angin sepoi-sepoi. Sekarang saat matahari masih belum terbit, kabut itu sangat pekat. Tang San mengeluarkan botol porselen kecil dari 24 Moonlit Bridge dan mengeluarkan beberapa pil hitam kecil dari dalam, membagikan satu untuk setiap orang, termasuk Flander, Grandmaster dan yang lainnya. Apa ini? Flander hanya melihat pil ukuran beras, bingung bertanya pada Tang San. Tang San berkata, ini adalah pil miasma yang kubuat sendiri. Di hutan dan pegunungan yang dalam, racun akan sering muncul. Udara racun tak terbandingkan beracun, dan memakan pil ini setidaknya bisa mencegah sebagian besar serangan misma. Ini juga memiliki efek menyegarkan. Flander berkata dengan pemahaman tiba-tiba. Inilah yang diajarkan Dugu Bo aneh tua itu kepadamu. Sepertinya kamu memang belajar banyak hal darinya. Tang San tersenyum tipis, tidak menjelaskan. Dengan perlindungan setengah tahun bersama Dugu Bo, obat-obatan yang digunakannya tidak akan memancing keraguan siapapun. Akan semakin kecil kemungkinan seseorang mengaitkan ini dengan hadiah bawaannya. Kabut pagi tumbuh semakin padat, dan meskipun dinginnya pagi tidak memengaruhi sekelompok Spirit Masters yang umumnya lebih dari 40 peringkat seperti mereka, visibilitasnya semakin buruk. Flander berkata dengan hati-hati. Semua orang berhati-hati, beberapa binatang roh sangat suka bergerak di pagi hari. Dengan jarak pandang yang sangat buruk sekarang, kumpulkan sedikit lebih dekat kalau-kalau ada kejutan. Liu Erlong dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, mencapai sisi Flander dan menepuk bahu Zhao Wuji. Kamu pergi dari belakang. Kami akan mengubah tempat. Meskipun Liu Erlong tampaknya telah memulihkan ketenangannya, Zhao Wuji tidak berani mengatakan apapun terhadapnya dan dengan cepat mengubah posisi bersamanya. Liu Erlong melirik Grandmaster, berdiri di sisi yang lain dan melindunginya dari kedua sisi bersama dengan Flander. Meskipun proses ini sangat sederhana, tidak ada yang akan merindukan bahwa Liu Erlong takut Grandmaster terlemah akan menghadapi bahaya dalam kabut, dan ingin secara pribadi melindunginya. Grandmaster secara alami juga memahami niat Liu Erlong, dan diam-diam menghela nafas, tetapi tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, masih diam bergerak maju. Sebelum mereka bergerak maju 300 meter, tiba-tiba, angin aneh bertiup dari depan, tiba-tiba menyebabkan perubahan warna pada kabut pagi. Kabut putih yang semula padat langsung menjadi merah muda, langsung menyelimuti semua orang di dalamnya. Kabut merah muda itu mengandung sedikit rasa manis, memberi orang semacam sensasi adiktif. Semua orang berhati-hati, kabutnya beracun. Flander berteriak keras, bersamaan ketika Liu Erlong membuat serangan telapak tangan ke depan, mengandalkan kekuatan roh mereka yang dalam untuk menyebarkan kabut racun di depan. Pada saat yang sama ia juga tidak bisa menahan nafas dalam hati karena kekaguman atas pandangan ke depan Tang San sebelumnya. Ini sepertinya adalah racun yang dia bicarakan. Namun, semua orang dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah, kabut racun yang muncul tiba-tiba ini bahkan lebih tebal dari yang mereka bayangkan, dan meskipun kekuatan roh Flander dan Liu Erlong dapat menyebarkannya, itu terkondensasi lagi dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa aibling lingkungan mereka berada, sudah merah muda. Yang paling mengejutkan bagi pesta Shrek Academy adalah bahwa di dalam kabut merah muda itu, visibilitas mereka turun ke titik terendah, dan bahkan sulit untuk melihat orang-orang di sebelah mereka. Ini bukan racun. Ao kecil, mendetoksifikasi sosis kecil. Tang San tiba-tiba berteriak, dan segera sesudahnya,
cahaya keemasan ungu dipancarkan dari matanya. Yang lain mungkin tidak melihat dengan jelas dalam kabut tebal, tetapi pengaruh pada tahap biji sesawi Purple Demon Eye jauh lebih sedikit, dan dia samar-samar bisa melihat pemandangan sekitarnya. Hati-hati, ini adalah binatang buas. Tang San memanggil dengan keras sekali lagi. Mengulurkan tangan kanannya, dia menarik tangan Xiao Wu, secara bersamaan dengan cepat melepaskan roh Blue Silver Grace-nya, menyebarkannya ke segala arah, menciptakan sistem peringatan dini di segala sesuatu dalam beberapa lusin meter persegi. Mengulurkan tangan ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, dia mengeluarkan bunga besar berwarna merah muda. Bunga itu tidak berdaun, tangkainya 3 ci panjang, dengan bunga besar dengan diameter lebih dari 1 ci. Setiap kelopak berkilau dan tembus cahaya seperti kristal, benang sari itu agak ungu seolah-olah itu adalah berlian ungu bertatahkan di sana. Aroma harum menyentuh keluar dari bunga, menembus jantung. Setelah Tang San mengeluarkan bunga ini, pemandangan aneh segera muncul. Dengan Tang San di jantungnya, dalam diameter 10 meter, kabut merah muda itu tampak langsung meleleh seperti salju yang bertemu air mendidih, membentuk aliran udara ungu samar yang dengan cepat tersebar ke lingkungan, memungkinkan kelompok Akademi Shrek untuk kembali melihat teman-teman mereka. Tidak ada yang meninggalkan lingkaran ini. Tangan kiri Tang San dengan hati-hati memegang bunga besar itu, dengan tenang mengamati kabut merah muda tebal di depannya. Semua orang jelas melihat bahwa saat ini ada udara ungu samar inkorporeal di sekitar mereka, dan tidak peduli seberapa tebal kabut merah muda itu, atau bagaimana angin di hutan berhembus, warna merah muda itu tidak dapat mencapai jarak 10 meter di sekitar mereka. Di tanganku adalah harta abadi keindahan sutra aromatik. Ia memiliki efek menetralkan 10.000 racun, dan dalam jangkauannya racun apapun akan kehilangan efeknya. Untuk saat ini jangan meninggalkan jarak ini, kabut tebal ini tampaknya disebabkan oleh makhluk buas, dan bukan hanya satu. Kami dikelilingi. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Grandmaster mengetahui kemampuan mata Tang San dan segera bertanya lebih dekat. Little San, dapatkah kamu melihat penampakan makhluk-makhluk buas itu? Dengan pengalamannya, selama Tang San bisa menggambarkan binatang buas, dia bisa menentukan jenis apa yang telah mereka temui, dan berurusan dengan mereka secara alami akan menjadi jauh lebih mudah. Tang San berkata, aku akan mencoba. Mendesak keahlian surga misteriusnya, Tang San mengumpulkannya di matanya, cahaya keemasan ungu tiba-tiba muncul dari mereka sinar panjang ke arah yang dilihatnya. Ramuan harta abadi, Full Moon Wearing Autumn Dew, mengubah mata iblis ungu Tang San. Tidak hanya dia bisa melihat lebih jelas, tetapi juga lebih tajam. Bahkan sampai-sampai bisa digunakan sebagai serangan mental. Saat ini, dengan Tang San menggunakan kekuatan penuhnya, tatapannya menembus lapisan kabut, secara bertahap melihat dengan jelas roh binatang di sekitar mereka. Saat dia melihat makhluk-makhluk buas ini, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kekuatan roh binatang buas ini sendiri tidak begitu menakutkan, yang menakutkan adalah jumlah mereka benar-benar terlalu tinggi. Guru, itu adalah binatang roh, Pink Maiden. Grandmaster tampak terganggu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Meskipun Pink Maidens memiliki racun, bahkan pada tingkat 10.000 tahun mereka masih tidak dapat menghasilkan kabut beracun di daerah yang begitu luas untuk menyerang kita. Ekspresi Tang San serius. Guru, aku yakin. Selain itu aku juga tahu mengapa akan ada kabut racun yang begitu tebal. Karena, tidak kurang dari 1000 Pink Maiden di luar sana. Meskipun sebagian besar mereka hanya pada tingkat 100 tahun, jumlah Pink Maidens dapat mengandalkan kabut pagi untuk melepaskan racun ke tingkat seperti itu. Apa? 1000? Apakah ini mungkin? Ada cahaya yang mengejutkan di mata Grandmaster, dan wajahnya yang kaku segera menjadi serius. Apa yang kamu bicarakan? Apa itu Pink Maidens? Liu Erlong tidak bisa berhenti bertanya. Grandmaster berkata dengan suara berat. Pink Maidens adalah sejenis binatang roh. Bentuknya mirip dengan kalajengking, tetapi dibandingkan dengan Raja Bumi Raksasa itu jauh lebih rendah. Itu adalah binatang roh kawanan domba. Sifatnya relatif ringan. Karena tubuhnya tampak merah muda dan tembus cahaya, profilnya menyilaukan, diberi nama Pink Maiden. Secara umum, itu akan sangat jarang mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, dan tampaknya hanya menjauh dari Spirit Masters. Setiap kelompok Pink Maidens hanya berjumlah sekitar puluhan hingga 100, dengan yang paling kuat sebagai pemimpin. Untuk mencegah anggota lain melampaui itu, jika ada anggota yang berevolusi lebih cepat, yang paling tangguh akan membunuhnya.
Ini mengarah ke jenis binatang roh ini sangat jarang menghasilkan keberadaan tingkat 10.000 tahun. Bahkan sejauh tingkat 1.000 tahun sangat sedikit. Flander mengerutkan kening. Lalu apa kemampuan serangan makhluk roh seperti itu? Hanya racun. Grandmaster mengangguk, berkata, ya, tapi racun mereka juga tidak terlalu kuat. The Man-Face Demon Spider yang dibunuh Tang San adalah predator alami mereka. One Man-Face Demon Spider bahkan dapat dengan mudah membunuh sekelompok 100 Pink Maidens. Di antara semua binatang roh yang menyerang dengan racun, mereka masih dianggap cukup rendah. Racun mereka sangat khusus, sejenis racun yang merangsang. Bernafas sedikit tidak akan berbahaya, dan malah akan menyebabkan korban menjadi bersemangat. Tetapi jika terlalu banyak dihirup, dan secara bertahap menyebabkan kegembiraan, begitu stimulasi mencapai tingkat tertentu, itu akan menumpuk vitalitas seseorang, sampai kematian. Justru karena tubuhnya lemah, itu juga sangat sulit bagi mereka untuk berevolusi, dan mereka menjadi makanan bagi banyak binatang roh tingkat tinggi. Jika seperti yang dikatakan San, dan kami sekarang telah menjumpai 1.000 anggota komunitas Pink Maiden, maka aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa di dalam komunitas ini pasti muncul Ratu Merah Muda. The Pink Queen adalah varian Pink Maiden. Itu juga merupakan Pink Maiden yang paling kuat, dan agar mutasi ini terjadi, pertama-tama diperlukan setidaknya 3.000 tahun budidaya, selanjutnya diperlukan makan setidaknya 100 klannya sendiri. Begitu Pink Queen seperti itu muncul, ia akan mengumpulkan kerabatnya dalam skala besar, menggunakannya sebagai makanan. Karena kekuatannya jauh lebih kuat daripada Pink Maiden biasa, sebagai hasilnya, bahkan jika ada risiko dimakan, mayoritas Pink Maiden akan tetap patuh. Seorang Pink Maiden tunggal bahkan tidak dapat membahayakan peringkat ke-10 Spirit Master, tetapi racun yang dikeluarkan oleh Queen Pink sudah cukup untuk menstimulasi Spirit Master peringkat ke-50 hingga mati. Racun aneh semacam ini tidak dapat dilawan, bahkan akan menyerang tubuh melalui kulit. Kabut racun yang dilepaskan oleh 1.000 Pink Maidens ini adalah untuk meracuni kita sampai mati di sini. Tapi aku tidak mengerti mengapa Pink Maiden yang pemarah akan menunjukkan permusuhan seperti itu kepada kami. Seolah-olah mereka menyergap kami di sini. Ketika Grandmaster berbicara tentang karakteristik Pink Maiden, Tang San diam-diam tercermin di sisinya. Sekarang mendengar Grandmaster mengatakan ini, dia berkata, Guru, bukankah kamu mengatakannya karena Raja Bumi Raksasa tadi malam? Giant Earth King sama dengan Pink Maiden, mereka berdua makhluk roh berbentuk kalajengking, mungkin itu terkait dengan itu. Cahaya berkedip di mata Grandmaster. Itu mungkin. Jangan bilang, Ratu Merah Muda komunitas ini secara tak terduga adalah jodoh dari Raja Bumi Raksasa itu. Ini sangat mungkin. Kecerdasan binatang roh akan tumbuh seiring dengan usia mereka, bahkan jika itu adalah Ratu Merah Muda, di antara binatang buas itu masih dianggap cukup lemah. Dan bagaimanapun, Raja Bumi Raksasa adalah sejenis makhluk yang serupa. Serangan bumi magma raksasa dari Raja Bumi Raksasa bahkan memiliki efek pengekangan tertentu pada laba-laba iblis-iblis manusia. Jika seseorang berkata bahwa Ratu Merah Muda menyatakan dirinya sebagai harga untuk perlindungannya, teorinya menyimpan air. Kekuatan Giant Earth King itu harus dianggap cukup bagus di Sunset Forest ini. Lebih lanjut menambahkan komunitas Pink Maiden yang luar biasa ini, cukuplah untuk mengendalikan sudut. Flander memandang Liu Erlong di sisinya, tidak bisa menahan tawa. Kamu menggertak suaminya, jadi sekarang keluarga datang untuk membalas dendam. Cahaya dingin menyala di mata Liu Erlong. Balas dendam. Baik, lalu aku akan terus membuat mereka sepasang bebek Mandarin. Grandmaster dengan tegas mengatakan, kabut racun yang dikumpulkan lebih dari 1.000 Pink Maidens bukanlah masalah kecil, kita benar-benar tidak dapat gegabah. Baru saja kita semua terkena sedikit racun, dan andai saja San kecil memiliki bunga anti racun yang aneh ini, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saat ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah mengandalkan sifat tahan racun bunga ini untuk menerobos. Metode yang bahkan lebih dapat diandalkan adalah mengandalkan kemampuan terbang Flander untuk menggeser kita satu persatu dari area ini. Selama kita keluar dari wilayah yang terkena dampaknya, menjadi masalah. Tapi itu juga menghadapkan kita pada bahaya penyergapan oleh jenis-jenis binatang roh lainnya. Little Sun, kamu memiliki pemahaman yang relatif lebih baik tentang racun, apa proposal kamu? Tang San berkata, bagaimanapun juga, Pink Maidens tidak memiliki kekuatan serangan, dengan kekuatan kami masih lebih baik untuk menerobos. Selama kita menjaga formasi dekat itu mungkin.
Yang terbaik adalah jika penguin itu tidak bisa terus keluar untuk menyerang, selama kita bisa mengirimnya, kelompok makhluk roh tanpa kepala itu akan secara alami bubar. Selama semua orang tinggal dalam jarak 10 meter dari aku, racun itu tidak akan berpengaruh. Flander mengangguk, berkata, bagus, lalu sudah beres. Jangan tertunda, San kecil, karena kamu dapat melihat keadaan di sekitarnya, kami akan mengikuti arahan kamu. Uji naik ke belakang, Erlong dan Grandmaster, kami di depan. Mubai, kalian semua berkoordinasi di tengah, pastikan untuk melindungi San kecil, Ao kecil dan Rongrong. Khususnya aroma sutra aromatik yang abadi ini dimiliki oleh San. Dengan analisis situasi yang akurat, tentu saja ada sedikit kebingungan. Nafsu perang semua orang dinyalakan, bahkan Grandmaster, setiap orang melepaskan semangat mereka. Sebagai hasil dari memperoleh cincin roh ketiga, tubuh roh Grandmaster Luo Sanpao telah agak berubah, tidak hanya menumbuhkan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya, tetapi juga mendapatkan beberapa warna emas di bulu ungu yang dalam. Melihat penampilannya, jika Grandmaster benar-benar bisa mendapatkan 9 cincin roh, mungkin itu benar-benar akan mampu berkembang menjadi naga sein emas. Di bawah arahan Tang San, menggunakan resistensi racun aromatik Silk Beauty Immortal Treasure, semua orang maju dengan hati-hati. Penilaian Grandmaster dan Tang San sangat benar. Kelompok pemimpin Pink Maidens ini tepatnya adalah Ratu Merah Muda, dan itu juga pasangan dari Raja Bumi Raksasa yang malang tadi malam. Binatang buas memiliki metode berkomunikasi antara satu sama lain, dan Raja Bumi Raksasa secara alami melepaskan semacam aroma ketika mati, menginformasikan Ratu Merah Muda. Lebih lanjut menambahkan keberadaan aura Raja Bumi Raksasa di Ma Hongjun, tentu saja keluarga akan memanggil. Daerah yang dikelilingi Pink Maidens tidak terlalu besar, tetapi Tang San dengan cepat menemukan sesuatu yang salah. Seiring dengan gerakan mereka, seluruh pengepungan juga bergerak. Saat ini, meskipun kabut pagi sudah berangsur-angsur menghilang di bawah sinar matahari, lingkungan mereka masih disembunyikan oleh gas beracun berwarna merah muda, hanya tampak sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Berhenti sebentar, Tang San berkata, ini tidak akan dilakukan. Pink Maidens ini juga bergerak. Pandangan aku tidak jelas, dan di dalam hutan kecepatan kami juga terbatas. Jika ini terus berlanjut, kita hanya bisa melanjutkan dalam pengepungan mereka. Meskipun kami memiliki harta karun abadi keindahan sutra aromatik, kami masih tidak dapat melanjutkan dengan cara ini. Ao kecil, siapkan sosis jamur. Oscar memandang Flander dengan bertanya, dan Flander menggunakan tangannya untuk menunjuk ke Tang San. Little Sun mengarahkan. Setelah kekuatan roh Oscar berkembang, ketika mengkonsumsi seluruh kekuatan rohnya, dia bisa menghasilkan 12 sosis jamur terbang, cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Meskipun efeknya akan berkurang setengahnya ketika dia sendiri menggunakan sosis jamur terbang ini, tetapi dia bisa menyiapkan 2 Flander memiliki semangat terbangnya sendiri, dan tidak membutuhkan sosis jamur, dia masih bisa terbang selama 1 menit seperti orang lain. Bab 84, Bagian 1 teraliter oleh The Tandroid. Tujuan Tang San sederhana. Mengandalkan sosis jamur yang memberikan kemampuan untuk terbang dengan cepat, ini memungkinkan semua orang untuk melewati area kabut beracun. Dengan membunuh dan melukai Pink Maidens di luar, situasi pasif kemudian dapat diselesaikan. Dalam setengah jam, Oscar hampir menghabiskan seluruh energi rohnya, dan selesai memproduksi 12 sosis jamur terbang. Setelah istirahat singkat, semua orang segera meluncurkan operasi. Makan sosis jamur, semua orang pertama kali terbang ke udara. Untuk mencegah siapapun memasuki wilayah kabut-kabut karena kecepatan terbang mereka yang tidak konsisten, Tang San melepaskan rumput perak biru, melilit pinggang setiap orang, menggunakan panjang rumput perak biru untuk mengontrol jarak antara semua orang dan dia. Dengan cepat memobilisasi dan menetapkan arah, mereka dengan cepat terbang ke sana. Meskipun tidak mungkin untuk melakukan perjalanan di sepanjang permukaan tanah karena kecepatan Pink Maidens tidak dianggap terlalu cepat, tetapi orang akan terhalang oleh pohon ketika melakukan perjalanan tepat di atas tanah. Lagi pula, visi mereka tidak jelas. Bahkan dengan panduan Tang San, tim 11 orang itu tidak dapat mencapai kecepatan yang konsisten. Saat ini kabut racun bahkan lebih kuat dari sekarang, Tang San benar-benar tidak ingin ada orang yang secara tidak sengaja menghirup kabut racun dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bahkan baginya, sangat sulit untuk menyingkirkan jenis gas beracun yang merangsang ini. Mengikuti peningkatan kekuatan Oscar, tidak hanya kecepatan sosis jamur terbang agak meningkat,
durasi itu berlangsung juga meningkat sekitar 10 detik atau lebih. Meskipun dibandingkan sebelum itu tidak dianggap sangat lama, jumlah waktu ini cukup untuk memungkinkan mereka terbang keluar dari wilayah kabut racun. Kabut racun merah muda terbelah oleh aroma harta karun abadi keindahan aromatik, sangat menggulung melewati kedua sisi mereka. Ketika efek terbang sosis jamur kira-kira habis digunakan, penglihatan semua orang tiba-tiba menjadi cerah. Setelah bergegas keluar dari pengepungan kabut racun, pemandangan di sekitarnya menjadi jelas seketika. Liu Erlong melolong kuat, mengayunkan pinggangnya dan mematahkan rumput perak biru di atasnya, tubuhnya turun ke tanah seperti meteor. Sebelum dia mendarat, nyala api besar sudah mulai muncul. Jeritan melengking tiba-tiba datang dari bawah. Semua orang melihat ke bawah, tepat pada waktunya untuk melihat jumlah besar binatang roh di bawah kaki mereka. Penampilan sesungguhnya dari Ping Maiden muncul di depan mereka. Seperti yang dijelaskan Grandmaster, masing-masing tampak seperti kalajengking merah muda sebening kristal, seolah dibentuk dengan mengukir kristal merah muda. Masing-masing dari mereka sekitar 2 ci dengan panjang tubuh, bergerak di tanah, tubuh mereka terus-menerus memancarkan gas merah muda yang menggumpal ke arah depan mereka. Karena kejadian tadi malam suasana hati Liu Erlong sudah buruk, lagi-lagi terdampar oleh kabut racun selama setengah hari, saat ini dia tidak bisa mentolerir lagi setelah keluar dari zona racun. Meskipun dia tidak sembrono tadi malam ketika dia menggunakan avatar Scarlet Dragon, tapi sekarang seperti Raja Iblis yang menyala-nyala berlari menuju kelompok kalajengking beracun. Itu adalah pembantaian sepihak. Hanya dengan gelombang api pertama, setidaknya 10 tubuh Ping Maiden meleleh. Mari kita turun juga. Khawatir bahwa Liu Erlong mungkin mengalami kecelakaan, Flander mengangguk ke arah Tang San. Tang San menarik rumput perak biru, dan semua orang mengendalikan kemampuan terbang mereka sendiri, turun dari langit. Jangan berlebihan. Grandmaster berteriak. Dia tidak hanya berbicara dengan Shrek Seven Devils, tetapi lebih penting lagi menuju Liu Erlong. Liu Erlong menendang Ping Maiden di sampingnya ke udara, berbalik dan menatap Grandmaster. Dengan dingin mendengus, kecepatannya meningkat lagi. Di permukaan, meskipun dia tampaknya tidak setuju dengannya, pada kenyataannya dia masih sangat menghormati pendapat Grandmaster. Pada akhirnya, kalajengking menyedihkan yang terbang ke udara ini bisa hidup untuk melihat hari lain. Dai Mubai berbisik di telinga Flander. Din, bukankah kamu mengatakan kali ini kita akan menangani makhluk buas itu sendiri? Lihat, Guru Erlong dia. Flander tanpa daya menjawab, wanita dengan hormon yang tidak selaras tidak dapat dinilai dengan menggunakan akal sehat. Xiao Gang, mengapa tidak membiarkan kita meninggalkan daerah ini, karena kita tidak akan membuat Ping Maidens ini menderita, dan berurusan dengan mereka bagaimanapun juga agak merepotkan. Bertentangan dengan harapan Flander, Grandmaster menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi." Pada saat ini, tangisan binatang menusuk datang dari daerah kabut racun. Segera, bayangan merah muda melompat keluar dari dalam kabut racun dengan suara berdesis, membuka mulutnya dan menyemprotkan kabut tebal ke arah Liu Erlong. Liu Erlong sejenak terkejut, memukul kedua telapak tangannya ke arah depan, tubuhnya langsung melompat mundur, namun dia tidak bisa membantu tetapi mengendus jejak kabut racun. Untungnya, ada pil miasma yang diberikan oleh Tang San sebelumnya, memberinya perlawanan tertentu terhadap kabut racun. Dengan penambahan budidaya yang solid, sejumlah kecil kabut racun tidak dapat menyebabkan kerusakan dengan mudah. Erlong, kembali. Little Sun, kalian semua pergi, jangan membunuhnya. Biarkan bernafas. Grandmaster dengan tenang memberikan perintah untuk menyerang. Keluar dari hutan adalah Ping Maiden yang sangat besar. Ukurannya tidak terlalu berbeda dari Giant Earth King kemarin yang disalahgunakan oleh Liu Erlong. Tidak hanya warna merah muda pada tubuhnya yang jauh lebih dalam, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik yang halus. Di atas kepalanya, 6 mata mungil berwarna merah gelap memancarkan sinar dingin yang redup. Retret tiba-tiba Liu Erlong menghindari kabut racun yang disemprotnya, membuatnya semakin marah. Mencambuk ekor kalajengkingnya di tanah, ia mengejar Liu Erlong. Itu benar, ini adalah Ratu Merah Muda. Dari tampilan luar, Grandmaster dapat menentukan bahwa budidaya Pink Queen ini kira-kira antara 3.500 tahun dan 4.000 tahun. Kakak ketiga, bantu aku. Ma Hongjun menjerit, tangisan burung phoenix keluar dari tubuhnya. Suara ini tidak dibuat oleh mulutnya, tetapi dihasilkan oleh api yang membubung di tubuhnya sendiri.
Nyala api panas yang berwarna emas merah langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, cincin roh ketiga di tubuhnya menghamburkan cahaya ungu. Dalam beberapa saat, sepasang sayap menyala yang sangat besar langsung menyebar dari punggung Fatih. Sayap yang membentang lebih dari 4 meter, meskipun agak tidak sesuai dengan tubuh gemuk Fatih, aliran udara panas yang menyala-nyala membuat Shrek Seven Devils dengan cepat mundur beberapa langkah, meningkatkan jarak mereka. Semua orang telah bekerja sama untuk waktu yang lama, tentu saja Tang San memahami niat Ma Hongjun. Dia ingin mencoba teknik roh yang baru didapat. Pergi. Tang San hanya memberinya instruksi sederhana. Mengangkat tangan kanannya, bola cahaya hijau terlempar keluar. Sayap menyala di punggung Ma Hongjun tiba-tiba mengepak. Sekali lagi terbang dengan ekor menyala yang indah, ia mengejar bola cahaya hijau yang terbang menuju Ratu Merah Muda, seperti meteor yang mengamuk. Ini adalah teknik roh ketiga Ma Hongjun, Phoenix Ascension. Mengandalkan teknik roh ini, ia dapat sementara memiliki kemampuan untuk terbang. Selama proses terbang, energi roh akan terkuras terus-menerus. Pada saat yang sama, teknik ini akan menyalakan teknik roh keduanya, Bating Fire Phoenix. Menggabungkan dua teknik roh menjadi satu, kekuatan serangan apinya sementara meningkat sebesar 100%. Dan jangkauan serangan meningkat sebesar 50%. Dimulai dari teknik roh ketiga, roh pertempuran Phoenix Ma Hongjun yang kuat mulai menunjukkan kekuatan di luar roh pertempuran biasa. Dengan bantuan Tang San dalam menghilangkan batasan api roh jahat variannya, ini memungkinkannya untuk melepaskan teknik rohnya tanpa berpikir dua kali. Keenam mata kecil di kepala Pinguin langsung mengungkapkan ekspresi ngeri. Bahkan nyala api Liu Erlong sebelumnya tidak memberikan perasaan semacam ini. Pada saat yang sama, kemarahan yang kuat juga terkandung dalam ketakutan itu. Ini karena dia sudah jelas merasakan kehadiran milik Raja Bumi Raksasa dari tubuh Ma Hongjun. Alasan mengapa itu merasa ngeri adalah secara alami karena api di tubuh Ma Hongjun, binatang roh tipe serangga beracun seperti semua takut pada api. Tapi bagaimanapun, Ratu Merah Muda memang memiliki hampir 4.000 tahun budidaya, itu tidak akan terganggu oleh api biasa. Namun, nyala api Phoenix di tubuh Ma Hongjun adalah musuh utama semua serangga beracun. Dan Phoenix adalah Raja 10.000 burung, penindasan dari kehadirannya telah membuat Ratu Merah Muda bingung. Lampu hijau menyebar dalam sekejap, jaring laba-laba besar bahkan tidak memberi Ratu Merah Muda kesempatan untuk menghindar. Begitulah teknik Tang San yang sangat indah. Efek dari Spider Web Restraint langsung ditampilkan. Dalam kepulan, tubuh besar Pinguin diikat dengan aman oleh jaring laba-laba. Pada saat ini, itu sudah tidak menakutkan, tetapi benar-benar ketakutan. Kehadiran jaring laba-laba milik musuh alami, laba-laba iblis man berwajah, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Racun kuat masuk ke dalam tubuhnya, langsung menyebabkan kekuatan pertahanannya menurun drastis, dan pada saat ini, Ma Hongjun turun, mendarat di depannya dengan keras. Nyala apinya tiba-tiba redup. Semua orang jelas melihat sayap menyala di punggung Ma Hongjun menyebar ke langit saat ia mendarat di tanah, tangan kanannya menghancurkan tanah dengan keras. Pada saat itu, udara menjadi sangat terdistorsi. Sangkar cahaya berdiameter 5 meter menyelimuti tubuh Pinguin dan dia. Ratu Merah Muda yang mati-matian berjuang di Spider Web Restraint menjadi kaku di udara yang terdistorsi itu, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Menindaklanjuti, Fatih meraung. Teknik roh keempat, Phoenix Cry Sky Strike. Boom! Api Phoenix yang kuat meledak dalam sekejap. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas menembus langit, berisi kekuatan agung. Sebuah nyala api berbentuk Phoenix yang kuat dan berat memuntahkan dari bawah tanah, menjulang ke langit sambil membawa Ma Hongjun. Daerah yang diselimuti udara yang terdistorsi tadi sekarang benar-benar tertutup api. Burung Phoenix yang berapi-api langsung melompat sekitar 10 meter ke langit, membentangkan sayapnya di udara. Secara mengejutkan itu terlihat seperti burung Phoenix yang turun ke dunia. Shrek Seven Devils yang melihat pemandangan yang indah ini tidak bisa membantu tetapi sedikit tercengang. Meskipun mereka semua tahu efek dari teknik roh keempat sangat baik, tetapi mereka semua tidak membayangkan kekuatan Ma Hongjun akan sekuat itu. Meskipun api Fatih kuat sebelum mendapatkan cincin roh Raja Bumi Raksasa, ia tidak memiliki cara yang efektif untuk menyerang. Sementara kekuatan kawat api Phoenix tidak buruk di bawah pemberdayaan Bating Fire Phoenix, tetapi yang terbaik itu hanya mampu bersaing dengan tuan roh dari peringkat yang sama, apalagi hanya ada satu metode serangan. Bagian 2 teraliter oleh The Tandroid.
Peningkatan besar dalam efek api dan sedikit peningkatan dalam durasi kemampuan terbang dari Phoenix Ascension juga tidak dapat meningkatkan kemampuan serangannya. Sebagai sistem serangan kekuatan Spirit Master, ini adalah sesuatu yang telah mengganggu Fatih untuk sementara waktu. Namun sekarang, teknik semangat keempat Phoenix Cry Sky Strike yang dirilis oleh Fatih benar-benar mengubah situasi. Dengan dorongan gabungan dari teknik roh kedua dan ketiga, serangan ini memiliki efek serangan yang mengerikan sehingga bahkan Flander, Zhao Wuji, Liu Erlong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mengontrak murid-murid mereka. Di antara 7 iblis Shrek, Dai Mubai yang energi rohnya terkuat juga mengakui bahwa mustahil untuk tidak sepenuhnya mundur di bawah serangan semacam ini. Teriakan tajam Pink Queen di dalam api Phoenix tiba-tiba terhenti. Menemani Phoenix berapi cantik yang perlahan menyebar di langit, Fatih dengan ringan mendarat ke tanah. Meskipun wajahnya agak pucat, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Peng, tubuh Pink Queen jatuh ke tanah, tubuhnya yang berkilauan dan transparan telah sepenuhnya berubah menjadi warna merah gelap, seluruh tubuh mengeluarkan bau terbakar yang tidak menyenangkan. Selain beberapa kejang-kejang ringan, itu tidak bisa berdiri lagi. Kalau bukan karena Fatih menunjukkan belas kasihan dengan mengendalikan kekuatan api, serangan tadi cukup untuk mengambil nyawanya. Apa yang membuat Fatih agak bingung adalah bahwa jaring laba-laba yang mengikat Pink Queen secara tak terduga tetap ada, hanya berubah menjadi warna merah menyala dan tidak berubah menjadi abu. Hanya sekarang setelah melepaskan teknik roh keempatnya, dalam keadaan bersemangat, dia tidak terlalu memikirkannya. Grandmaster tiba-tiba berkata, "Oscar, cepat, bunuh itu. Titik vital adalah di mana mata berada, lalu segera mulai menyerap cincin roh." Oscar sejenak terkejut, tetapi begitu dia melihat urgensi memancar dari mata Grandmaster dia langsung mengerti. Dengan cepat bergegas ke depan, bahkan tidak berterima kasih kepada Ma Hongjun, belati ditarik keluar dari sekitar pinggang dan segera menusuk ke bawah. Meskipun 40 peringkat energi roh tidak memberinya kemampuan ofensif, kekuatannya dibandingkan dengan orang biasa masih jauh lebih kuat. Cangkang Ratu Merah Muda telah diperlunak oleh nyala api Phoenix Ma Hongjun. Kehidupan binatang buas ini berakhir dengan mudah. Menyilangkan kakinya dan duduk di samping Ratu Merah Muda, Oscar segera memulai proses penyerapan cincin roh. Pada saat ini, sejumlah besar Pink Maidens sekitarnya sudah mundur seperti air pasang. Apa yang menyebabkan mereka mundur bukan hanya kematian Ratu Merah Muda, tetapi yang lebih penting tekanan kuat yang datang dari api Phoenix Fatih membuat mereka begitu. Flander berjalan ke sisi Ma Hongjun, menamparkan bagian belakang kepalanya yang gemuk. "Sudah berhenti sombong. Cepat duduk dan mulai memulihkan energi roh kamu." Ma Hongjun yang tertabrak menjulurkan lidah, buru-buru duduk tidak jauh dari Oscar, diam-diam mulai berkultivasi. Sementara serangannya sekarang sangat indah dan serangannya sangat kuat, secara bersamaan menggunakan teknik roh kedua, ketiga dan keempat kepadanya yang baru-baru ini mendapatkan cincin roh dan karenanya maju ke batas 41 peringkat, masih menguras tenaga. Selain itu, dalam mengejar efek visual nyala api, ia berusaha sekuat tenaga untuk menggambarkan bentuk Phoenix sempurna di langit, menggunakan setidaknya 70% energi rohnya. Ning Rongrong bergumam, setiap teknik roh yang didapat memang perbaikan kualitatif. Siapa yang tahu apa cincin roh keempat aku nantinya? Grandmaster, mengapa kamu membiarkan Oscar menyerap cincin roh Pink Queen itu? Sementara jumlah tahun kultivasi Beast Spirit ini tidak terlalu buruk, tapi sama sekali tidak kuat. Grandmaster menjawab, mengenai Spirit Masters yang membutuhkan cincin roh, tidak ada binatang roh yang paling kuat, hanya binatang roh yang paling cocok untuk mereka. Ratu Merah Muda ini jauh lebih baik untuk Oscar daripada efek binatang buas lainnya. Jika aku menebak dengan benar, setelah dia mendapatkan cincin roh keempat ini, itu akan sedikit membantu kekuatan ofensif kalian semua secara keseluruhan. Tang San diajar oleh Grandmaster, sehubungan dengan cara berpikir Grandmaster, dia mengerti yang terbaik. Mendapatkan inspirasi. Guru, maksudmu cincin roh keempat Little Ao akan bercampur dalam racun yang merangsang dari kabut racun Pink Queen. Grandmaster mengangguk, berkata, itu betul. Apa yang dimiliki Oscar adalah roh sistem makanan, bahkan jika ia menyerap roh binatang roh beracun, teknik rohnya tidak akan menghasilkan racun. Jadi, teknik yang semula milik Ratu Merah Muda ini akan memiliki transformasi tertentu setelah ia menyerapnya, efeknya seharusnya meningkatkan tingkat stimulasi dalam waktu singkat. Aku tidak dapat menjamin tingkat peningkatan, tetapi harus meningkatkan semua atribut,
seperti saat itu seluruh tim pertempuran gila masuk ke dalam efek gila yang kamu semua temui. Meskipun tekniknya mungkin juga memiliki efek setelahnya, tapi aku rasa itu tidak harus tirani seperti kemampuan fanatisme. Meningkatkan semua atribut. Hanya beberapa kata ini sudah cukup untuk membuat hati Shrek Seven Devils berdetak lebih cepat. Yang dengan ekspresi paling berbeda adalah Ning Rongrong. Sejak hari itu Oscar mengaku padanya, dia menyaksikannya dengan rajin berkultivasi setiap hari. Melihat Oscar mendapatkan teknik roh yang sangat berguna lagi, bagaimana mungkin dia tidak bahagia untuknya. Namun, hatinya juga menjadi lebih terganggu. Memutuskan di awal bahwa dia akan mengungkapkan rahasianya kepada Oscar setelah kompetisi Master Roh, tetapi saat momen itu semakin dekat, perubahan suasana hati Ning Rongrong juga menjadi lebih cepat. Dia menemukan bahwa saat ini dia akan lebih memerhatikan Oscar, bukan karena penampilannya, tetapi karena dedikasi di matanya. Ning Rongrong jelas tahu, dedikasi di mata Oscar ini terbentuk sepenuhnya karena dia. Dia benar-benar menyukainya, dan agar dapat memiliki kualifikasi untuk mengejarnya, dia terus bekerja keras. 2 kuning, 1 ungu, 3 cincin roh bergerak naik dan turun di tubuh Oscar. Saat ini, tubuh Ratu Merah Muda terus-menerus memancarkan jejak kilau merah muda, menyatu dengan Oscar. Ketika cahaya merah muda memasuki tubuhnya, ekspresi Oscar perlahan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Grandmaster telah menyebutkan sebelumnya, kesulitan menyerap cincin roh sangat terkait dengan tingkat kebencian roh binatang. Ratu Merah Muda tidak hanya membenci suaminya yang terbunuh, dia juga mati di bawah tangan Oscar, kebenciannya tidak mungkin kecil. Menyerapnya secara alami tidak mudah, tetapi toh itu masih dalam kisaran yang bisa diserap. Pada saat yang sama kemampuannya tidak tiran seperti Spider-Man berwajah iblis saat itu. Meskipun Oscar harus menanggung rasa sakit, dia tidak akan berada dalam bahaya. Flander bergerak mendekati sisi Grandmaster, berbisik. Xiao Gang, kamu melihat efek serangan Hong Jun tadi, bagaimana? Meskipun mulutnya mengajukan pertanyaan, peninggian di wajahnya tidak bisa ditutup-tutupi sama sekali. Melihat murid langsungnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia juga merasakan kepuasan. Cahaya tangsan di antara Shrek Seven Devils terlalu menyilaukan, kekuatan yang ditunjukkan Ma Hongjun barusan membuat Flander bersukacita melebihi semua harapan. Singkatnya, ia merasa bahwa muridnya akhirnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Tangsan. Seperti yang diharapkan, Grandmaster menyetujui anggukan kepalanya, berkata, luar biasa tidak buruk. Baru saja ledakan kekuatan serangan Hongjun tidak terlalu berbeda dari kekuatan serangan ketika Mubai menghabiskan seluruh energinya. Itu sudah cukup untuk menyebabkan luka fatal pada Master Roh peringkat ke-50 dan mereka yang di bawahnya. Yang lebih penting adalah bahwa serangannya mengandung efek api Phoenix. Tidak hanya suhu nyalanya sangat tinggi, ia juga memiliki sifat melekat yang sangat kuat, kerusakan yang ditimbulkan oleh nyala api hampir sebanding dengan kekuatan roh yang meledak dari serangan utama. Dalam hal kekuatan ledakan, saat ini di antara Shrek Seven Devils Fatih adalah yang terkuat, sedikit lebih kuat dari Mubai. Flander tertawa dan berkata, ini semua berkat Liu Erlong, jika bukan karena dia menarik kembali tepat waktu tadi malam, Little Fatih tidak akan memiliki imbalan yang baik. Grandmaster sangat akrab dengan Flander, lelaki ini selalu menganggap reputasinya penting, dan sementara Grandmaster sendiri dan dia adalah saudara dekat, dia tidak keberatan memberinya kritik. Tentu saja, ini adalah pengingat sepenuhnya dari niat baik. Flander, apakah kamu menemukan kelemahan Fatih saat ini? Grandmaster bertanya dengan samar. Kerugian. Maksudmu kemampuannya untuk mempertahankan serangannya. Flander bergumam. Grandmaster mengangguk dan berkata, meskipun kekuatan ledakan instan Fatih sangat kuat, tetapi menguras energi roh terlalu banyak. Kemampuannya untuk mempertahankan pertempuran lebih rendah dari Mubai. Setelah serangannya tidak mencapai hasil yang diharapkan, kekuatan tempurnya akan melemah sebagian besar untuk waktu yang singkat. Ini adalah salah satu batasan kemampuannya untuk saat ini. Pada saat yang sama, ada masalah lain. Teknik roh keempatnya mewarisi magma Earth Rending Strike dari Giant Earth King, menggabungkannya dengan api Phoenix tubuhnya, itu berubah menjadi Phoenix Cry Sky Strike, tetapi masalah mendasar tidak berubah. Phoenix Cry Sky Strike miliknya ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama menyebabkan lawannya menjadi pusing di udara yang terdistorsi, dan bagian kedua kemudian mengambil keuntungan dari periode di mana lawannya pusing untuk melepaskan serangan terkuat. Waktu lawan pusing juga waktu dia menyerang, apa aku salah?
Flander menganggukkan kepalanya, berkata, "Kamu adalah Grandmaster, tentu saja kamu tidak salah." Grandmaster berkata, "Dan karenanya, Fatih juga mewarisi kelemahan Magma Earth Rending Strike, yang merupakan kisaran serangan. Coba pikirkan, akankah lawan dengan santai membiarkannya mendekat untuk mengaktifkan serangannya? Selama seseorang lolos sekitar 5 meter dari dia sebelum dia melepaskan fase pertama Phoenix Cry Sky Strike, serangannya kemudian akan menjadi usaha yang sia-sia. Ini tidak hanya dapat dicapai oleh para master sistem serangan agility, tetapi bahkan para master sistem serangan sistem tenaga yang sedikit berhati-hati juga dapat dengan mudah melakukannya. Kecepatan pada awalnya bukan keahlian Fatih. Meskipun Phoenix Ascension memungkinkannya terbang sementara, fungsi yang lebih penting dari itu adalah untuk meningkatkan efek api dan kekuatannya, dan tidak meningkatkan kecepatannya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan ledakan serangannya sangat kuat, dia harus berkoordinasi dengan orang lain. Mendengarkan penjelasan Grandmaster, Flander segera mengerti. Yang kamu maksud adalah bahwa harus ada seseorang yang pertama membantu Hongjun mengunci gerakan lawan, dan kemudian dia bisa melepaskan kekuatan terbesar Phoenix Cry Sky Strike. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Grandmaster mengangguk. Hanya begitu. Karena Phoenix Cry Sky Strike Hongjun membutuhkan kedekatan untuk efek setrum, itu tidak mengunci lawan, oleh karena itu dalam teori aku itu digunakan setelah lawan ditahan. Dan aku akan menggunakan sedikit Web Spider Sun Restraint untuk menahan lawan. Kemampuan menahan yang kemudian membutuhkan koordinasi dengan kemampuan menahan sebelumnya. Spider Web Restraint menahan gerakan lawan, juga mengeluarkan racunnya untuk mengurangi pertahanan lawan. Pada saat ini Fatih dapat menambah lebih lanjut dengan pengekangan tambahan dan menampilkan Phoenix Cry Sky Strike. Hanya dengan demikian akan menjadi satu hit membunuh tertentu. Ini hanya satu di antara banyak metode mengoordinasinya, tetapi secara konkret masih memerlukan studi yang cermat. Kuncinya adalah, kekuatan roh tidak bisa disia-siakan, untuk membiarkan setiap kekuatan menunjukkan efek terbaiknya. Berbicara tentang ini, Grandmaster tidak bisa menjaga cahaya mengagumi dari matanya. Hadiah anak-anak ini luar biasa. Ambil satu saja secara acak, mereka semua bisa dianggap jenius top. Ketangguhan dan kekuatan Mubai, dukungan ganda Oscar dan Ning Rongrong, kekuatan ledakan Hongjun, kecepatan Zuking, teknik pertempuran jarak dekat Xiao Wu, serta sedikit pikiran dingin San. Dikombinasikan bersama, ini praktis sempurna. Mungkin saat ini mereka bingung dengan memiliki satu penyerang kurang dari dukungan ganda, tetapi karena masing-masing semangat mereka secara bertahap menjadi kekuatannya sendiri, dan efek dukungan maju selangkah lebih maju, tim kecil ini hanya akan menjadi lebih menakutkan. Flander memandang Grandmaster dengan senyum yang bukan senyum. Mengapa kamu tidak menyebutkan sedikit kekuatan San, dan hanya pikirannya? Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, "Aku tidak bisa menjaga wajah seperti milikmu. Meskipun kekuatan kecil San cukup bagus sekarang, itu karena kualitas cincin rohnya sangat baik, bersama dengan memiliki tulang roh eksternal. Tapi melihat yayasannya, Blue Silver Grass ternyata adalah Blue Silver Grass. Seiring dengan peningkatan kekuatan semua orang, dan karena mereka mendapatkan lebih banyak kemampuan roh, kelemahan Blue Silver Grass akan secara bertahap akan muncul. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kemampuannya untuk mengarahkan tim bahkan lebih signifikan. Ini paling penting sebagai jiwa tim." Flander berkata dengan suara rendah. "Kapan kamu siap untuk membiarkan dia mulai menumbuhkan semangat keduanya?" Grandmaster dengan tegas mengatakan, "Dia setidaknya harus menunggu sampai setelah peringkat kekuatan roh ke-80. Roh kembaran adalah hadiah surgawi, aku tidak ingin sedikit bakat San terbuang sia-sia. Pada saat yang sama, saat ini aku masih belum menemukan cara untuk melarutkan banyak efek samping negatif yang akan timbul setelah pembesaran roh dari tubuhnya. Kecuali aku mencari tahu ini, aku tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Kalau tidak, jika tubuhnya tidak mampu menanggung atribut tambahan yang berlebihan dari arwah dan hancur, aku pasti akan menyesalinya sepanjang hidupku. Jika aku tidak bisa memikirkan metode, aku lebih suka membuatnya menjadi master roh rumput biru perak. Aku pikir bahkan ayahnya akan setuju dengan aku dalam hal ini. Demi Little Sun, mungkin, setelah turnamen Spirit Master kali ini berakhir, aku harus melakukan perjalanan ke Supreme Pontiff Hall." Ketika Flander mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa takutnya. "Kamu akan pergi menemuinya. Bukankah kamu takut Erlong akan membalik?" Grandmaster berkata dengan senyum masam. "Bantu aku keluar saat momen itu datang."
Demi San, aku harus menemuinya. Alis Flander mengerut dalam, memandang Grandmaster dengan ekspresi serius. Xiao Gang, kamu harus berpikir jernih. Kamu harus tahu dia tidak seperti Erlong. Kamu mungkin tidak dapat kembali dari perjalanan ini. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Tidak, bagian ini aku masih yakin. Baiklah, jangan bicarakan ini. Semuanya harus menunggu sampai setelah turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut berakhir. Kamu harus merahasiakan ini untuk aku. Kamu terutama tidak bisa memberi tahu Erlong. Flander mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu betapa seriusnya ini. Sebagai hasil dari kebencian Ping Queen, penyerapan Oscar jauh lebih lambat daripada Ma Hongjun tadi malam, menggunakan 2 jam penuh untuk menyelesaikan seluruh proses. Mungkin itu karena dia dipengaruhi oleh bentuk indah dari Ratu Merah Muda, tetapi setelah menyerap cincin roh, Oscar tampaknya menjadi lebih tampan. Melihatnya setelah berkultivasi, Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Layak menjadi wajah pelacur. Oscar tidak memperhatikan ejekan Fatih. Kamu cemburu? Aku tidak akan mendengarkan. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin setampan kakakmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan seumur hidupmu. Semua orang berkumpul, dan Dai Mubai dengan tidak sabar bertanya. Ao kecil, apa kemampuan cincin roh keempatmu? Di antara Spirit Masters, bertanya tentang kemampuan roh adalah hal yang tabu, dan Spirit Master biasa sama sekali tidak ingin pengetahuan tentang kemampuan roh mereka diungkapkan kepada orang lain. Tetapi perasaan di antara 7 iblis Shrek telah lama melampaui sekadar teman. Cahaya bersemangat seperti apa yang dimiliki Fatih pagi itu berkedip-kedip di mata Oscar. Kemampuan roh keempat aku adalah stimulasi. Selama 5 menit itu dapat memberi si pengambil kenaikan 10% dalam semua atribut. Dai Mubai agak kecewa mengatakan. Hanya 10%. Dan hanya 5 menit. Kemampuan roh ini. Oscar mendengus, berkata, Bos Dai, dengarkan dengan jelas. Peningkatan 10% untuk semua atribut. Dengan kata lain, setelah mengambil kekuatan keseluruhan akan meningkat 10%, itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selain itu, harus dapat menumpuk dengan efek dukungan lainnya. Dalam 5 menit ini, itu bisa membuat kekuatan kamu menjadi 110%. Pada saat yang sama menangkal semua kondisi negatif. Suara Grandmaster datang dari belakang Shrek Seven Devils. Benar, kemampuan roh keempatnya ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mendengar suaranya, tatapan Shrek 7 iblis semuanya terfokus pada Grandmaster. Grandmaster memandang Oscar dengan puas, mengatakan, semua atribut yang meningkat 10% tidak terdengar seperti proporsi yang besar, tetapi itu dapat membuat kamu segera mencapai tingkat 110%, dan ini di bawah premis bahwa semua kondisi negatif akan dibatalkan. Tidak ada Spirit Master yang berani mengatakan dia dapat menggunakan 100% dari kekuatannya dalam setiap pertarungan. Mungkin hanya bisa menggunakan 80%, atau bahkan lebih rendah. Terutama dalam situasi di mana lawan memiliki beberapa efek melemah di antara kemampuan roh mereka, pembatasan akan lebih besar. Tetapi kemampuan stimulasi dari Oscar ini mampu sepenuhnya menangkal efek negatif ini. Dengan perhitungan aku, itu bahkan harus dapat mengangkat pikiran kamu, menambahkan amplifikasi 10% lebih lanjut. Itu juga dapat membuat kamu masing-masing untuk jangka pendek melepaskan kekuatan kamu yang paling kuat. Dalam pertempuran selanjutnya kamu akan memahami betapa hebatnya kemampuan roh keempat ini. Oscar mengangguk setuju. Hanya, Grandmaster, kemampuan roh ini juga memiliki 2 kelemahan. Salah satunya adalah bahwa itu bertahan untuk waktu yang terlalu singkat. Yang lain adalah bahwa itu tidak dapat dipertahankan. Setelah dipanggil, itu harus diambil dalam 1 menit untuk menjadi efektif. Dengan kata lain, aku tidak dapat membuatnya terlebih dahulu sebelum pertempuran. Dalam berita yang relatif lebih baik, itu tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan roh aku, hampir sama dengan sosis jamur terbang aku, apalagi itu tidak memiliki efek samping. Aku, ayahmu, punya sosis merah muda. Baris terakhir adalah mantra roh untuk kemampuan roh baru ini. Cahaya merah muda dapat terlihat mengembun di telapak tangan Oscar, dan sesaat, berkilau dan tembus cahaya, seperti jari kelingking, sosis merah muda muncul di lekukan telapak tangannya. Ma Hongjun ke samping nyengir aneh. Ao kecil, kapankah milikmu menjadi begitu kecil? Ketika dia berbicara, gadis-gadis itu tidak bisa menahan muka memerah, dan mereka dengan tegas memelototinya.
Bentak Oscar. Apakah sosis kakak besar atau tidak, kamu tidak akan bisa memakannya. Grandmaster dengan tegas mengatakan. Hanya dengan tanpa efek samping, kemampuan roh keempatmu ini jauh lebih baik daripada kebanyakan Spirit Master support lainnya. Flander dengan menahan senyumnya, berkata. Baiklah, jangan bicara omong kosong, ayo kita jalan terus. Kalian masih membutuhkan 3 cincin roh. Semoga keberuntungan kita terus sebagus ini dan kita dapat menemukan apa yang kita butuhkan secepat mungkin. Meskipun ukuran Sunset Forest tidak sebesar Stardew Great Forest, namun luasnya masih tetap tidak dapat dijangkau hanya dalam beberapa hari, dan kelompok Shrek Academy ini masih terus mencari di hutan yang luas ini. Dalam hal kualitas secara keseluruhan, binatang buas di Sunset Forest ini mungkin lebih baik daripada Stardew Great Forest, tetapi tidak ada makhluk yang benar-benar kuat di antara mereka. Setelah 2 hari, mereka masih belum menemukan binatang roh yang cocok untuk ketiga orang lainnya. Flander juga akhirnya menjadi tidak sabar. Pengaturan untuk tidur kini tidak lagi menjadi masalah. Grandmaster tidak memberi Liu Erlong kesempatan lain, setiap malam berkultivasi di luar tenda. Flander dan Zhao Wuji juga takut pada Liu Erlong dan mereka ikut bergabung menemani Grandmaster. Sayangnya mereka tidak membawa lebih dari 2 tenda. Setelah beberapa hari, Shrek Seven Devils masih berada dalam semangat yang luar biasa sedangkan trio Grandmaster sedikit tidak bersemangat. Khususnya Grandmaster yang kultivasinya terendah, yang dalam beberapa hari ini tidak mempunyai waktu istirahat yang layak, sehingga terlihat lingkaran hitam di bawah matanya. Berhenti, Flander mengerutkan keningnya berkata, ayo istirahat dulu di sini. Pencarian seperti ini sepertinya sia-sia. Meskipun ada banyak binatang roh di Sunset Forest, namun yang memiliki kualitas yang terbaik di sini sangatlah sedikit bukan. Jika terus seperti ini, aku khawatir turnamen Spirit Master akan segera dimulai. Dalam 2 hari pencarian itu bukan berarti bahwa mereka tidak menemukan binatang roh dengan usia budidaya yang sesuai, hanya saja Grandmaster tidak puas dengan sifat-sifat bawaan binatang roh ini. Dengan adanya dia, tentu saja dia ingin masing-masing orang mendapatkan cincin roh yang paling cocok. Shrek Seven Devils merupakan monster-monster yang sangat berbakat, sehingga baik itu Grandmaster, Flander atau Zhao Wuji, tidak ada dari mereka yang ingin melihat perkembangan masa depan monster-monster ini terpengaruh oleh cincin roh yang tidak sesuai.